istimewa karena kita semua di Jakarta merasakan Jakarta ini sebagai pusat pemerintahan dan urat nadi ekonomi Indonesia, menjadikan kota ini bukan saja tempat bertemunya berbagai macam suku, bangsa, dan agama, tetapi juga menjadi cermin dari perubahan zaman yang begitu cepat, baik dari aspek penggunaan teknologi maupun cara berpikir masyarakat kota yang jauh berbeda dengan masyarakat sebelumnya. Oleh karena itu sengaja memang Komisi Dakwah ini kan saya kebetulan tadi pagi itu bertemu dengan beberapa notaris. Jadi notaris itu yang memang belajar fikih, itu saya sampaikan bahwa satu-satunya profesi sebagai pribadi itu yang disebut dalam Al-Quran itu notaris. Bahkan ayatnya sangat panjang di Al-Baqarah itu. Al-Baqarah itu ada satu ayat, mesti satu lembar sebelum ayat tahlilannya Gus Baha itu, sebelum amanah Rasul itu dibalik, itu ayat paling panjang dalam Al-Quran, itu bicara tentang profesi notaris. Sementara dakwah ini adalah profesi komunitas. Wal takum minkum ummatun. Kita ini sebagai satu komunitas yang ada di MUI, yang ada di Muhammadiyah, yang ada di NU, yang ada di manapun ormas keagamaan, itu sebetulnya dalam rangka implementasi dari tugas jamaah ini, yaitu dakwah. Oleh karena itu ketika Kiai Misbah ini ngobrol-ngobrol dengan saya mensyaratkan saya akan hadir Kiai Misbah, tapi tolong ini kali ini kita tidak lagi berbicara tentang metodologi dakwah, bagaimana khutbah Jumat, bagaimana model-model dakwah konvensional yang sudah ada. Tetapi kita harus mendengar dari mereka yang selama ini dakwahnya ini keluar dari ceruknya. Kalau saya ini, ya kan ceruknya selama Maulid ini, ya masjid, musola, majelis taklim. Nanti kalau memperingati kematian, saya ini sudah hampir 1 bulan, itu datangnya haul terus. Saya berdoa mudah-mudahan saya umur panjang ini. Kenapa? Setiap malam itu saya acara kematian kayak gitu. Nah ini ceruk-ceruk kita, ceruk tradisional. Tetapi kita harus tahu bahwa di sana itu ada terbuka peluang dakwah yang selama ini boleh jadi kita tidak mampu menyediakan konten dakwah yang terbuka dengan alam pemikiran hari ini. Contohnya misalnya ya, ini karena baru ketemu dengan notaris, saya beberapa hari yang lalu itu diundang oleh beberapa ahli ekonomi. Itu bukan ceramah, ngobrol santai. Pertanyaannya sederhana. Kenapa ada umat Islam yang masih mempermasalahkan bunga bank? Ya. Dulu Bank Muamalat itu berdiri di era tahun-tahun 90-an. Itu enak, masih menggunakan fatwa bunga bank itu sama dengan riba, dia berujung pada haram. Tapi sekarang persoalannya, ijtihad ulama dunia ini berubah. Kita ini kan sepakat kalau riba itu haram. Tapi apakah bunga bank itu sama dengan riba? Itu kan ijtihadi. Kalau babi itu pasti haram, kalau sapi itu pasti halal. Tapi kan ada binatang yang nyusahin kiai, namanya anjing laut. Mau dibilang anjing di laut, mau dibilang ikan, mukanya anjing. Itu kalau dibawa ke Komisi Fatwa, ke Basul Masail NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, itu debatnya sampai kiamat kurang 2 hari nggak selesai. Ya? Karena boleh jadi Islam mengatakan anjing laut itu halal, karena di mata beliau keikanannya lebih kuat daripada keanjingannya. Sementara di mata saya mungkin ini haram, karena keanjingannya itu lebih kuat daripada keikanannya. Dulu kita nyaman bermain di sini. Dulu saya masih kira-kira di era-era itu nyaman juga bicara itu. Tiba-tiba mufti dunia itu berubah persepsi, gitu loh. Ya, Syekh Jum'ah itu mengatakan hari ini bahwa bunga bank itu bukan bagian dari riba. Itu adalah uqudun mustahdatsah yang dibutuhkan oleh orang sekarang, maka min ajlil masyarakat itu fatwa resminya
di Mesir, di Syria, itu mulai berubah. Saudi itu mengharamkan bunga bank, tapi dia menjadi negara yang paling menghalalkan yang namanya instrumen tawarruk. Nah, ini penting juga ngaji. Ya, dulu saya ngaji ya dengan teman-teman pesantren bahas ekonomi tawarruk, nyari takbirnya di Fathul Qorib. Ya ketemu tawarruk itu duduk di antara dua sujud lah. Ini yang sangat jauh dengan apa yang dimasukkan dari teori ekonomi. Nah, orang di kota itu lebih senang dengan pembuktian rasional. Jadi ketika kita mengupas misalnya, mengapa Allah itu mengharamkan riba? Kita cari filosofinya. Karena dalam pandangan banyak orang, hidup ini sunnatullahnya, itu kata kuncinya bergerak. Hujan itu tidak mungkin turun kalau tidak ada angin, mendung tanpa angin tidak bisa. Kita ini kalau tidur seharian, itu justru sakit. Ya, maka kiai-kiai model Kiai Misbah ini sehat kalau bulan Maulid. Dari subuh sampai tengah malam itu bergerak terus. Itu sehat lahiriahnya karena keringetan, batinnya itu tenang. Ini beliau pakai jas ini kalau di bulan Maulid, ini karena kantongnya banyak. Ya, ini kantong subuh di sini, kantong duhur di sini. Ini kan sunnatullahnya memang bergerak. Kita tidak bergerak. Ketika kita sampaikan bahwa sunnatullah itu bergerak, maka bunga itu mematikan ekonomi. Karena begitu misalnya rate-nya dipaksakan 8%, semua orang dari jenis usaha apapun, maka penilaiannya sederhana. 8% atau enggak? Kalau nggak sampai 8%, mendingan saya taruh di bank. Saya tidur, saya dapat 8%. Maka tidak semua orang punya kesempatan untuk menggerakkan ekonomi. Ketika kita sampaikan metodologi dakwah yang logik seperti ini, maka nanti ada kesimpulan yang tersampaikan oleh mereka. Oh iya, ternyata Islam itu mesti datangnya dari Allah karena dia satu kesatuan. Dia katakan kalau hidup ini mau berjalan dengan baik, maka harus ada pergerakan. Maka ekonomi itu akan bergerak kalau bunga banknya itu 0%. Disesuaikan dengan sektor usaha masing-masing yang tidak bisa untuk sama. Ketika Quran misalnya, kalau Anda berusaha, nanti ada problem. Kayak misalnya kerusuhan kemarin, roda ekonomi berhenti. Maka kata Quran, untuk merekaverinya, itu fanadiratun ila maisarah. Nadiratun ila maisarah, itu fleksibel. Petani itu nadiratun ila maisarah, itu nunggu sampai musim panen lagi untuk merecovery. Tapi orang yang punya surat uang, itu tentu recovery-nya seminggu selesai pasca terjadinya kerusuhan. Nah, dakwah semacam ini, itu yang menyentuh masyarakat. Belum lagi aspek hukum, belum lagi aspek budaya, bagaimana Islam dan budaya yang selama ini dipersepsikan bahwa orang untuk menjadi budayawan itu harus meninggalkan agamanya. Dan orang yang taat agama itu seakan-akan harus bermusuhan dengan budaya. Nah, ini yang sebetulnya mengetuk nurani kita semua. Untuk hari ini itu belajar. Makanya saya sampaikan khusus kepada Kiai Misbah, mohon kali ini saya intervensi narasumbernya. Ya, saya tidak pernah intervensi narasumber di MUI itu, tidak pernah. Prof. Bunyamin, Ibu Nuraini, Gus Baha, ini masing-masing bidang itu terserah. Saya tinggal datang. Tapi saya bisikin Kiai Misbah, kalau narasumbernya dua ini saya datang ya. Kalau enggak, saya tidak datang. Yang pertama sahabat saya Ki Agus Setiawan. Ini sudah dai mancanegara yang pernah dan sering merasakan jadi dai minoritas. Kalau kita ini kan tidak harus mau-maunya Pak. Maulid sampai subuh tidak apa-apa. Minoritas, ya kan? Minoritas pasti tidak berani bicara. Sekali bicara, oh penistaan agama kan begitu. Tapi Ki Agus itu punya pengalaman di banyak negara yang ketika berbicara itu harus berhati-hati. Karena ini ada Bhinneka Tunggal Ika, ini ada keragaman, ini ada masyaqqah, ini tidak mungkin. Nah, kita harus melihat bahwa satu hari Jakarta akan kesana. Yang kedua saya bilang sama Kiai Misbah, sahabat saya Mas Hasanuddin Ali ini tukang survei ya, tapi tidak bisa Gus Baha pesan ini tidak bisa. Beliau ini punya idealisme. Saya terima kasih ya Mas Hasan hampir setiap minggu. Ya, beliau itu memberi kepada saya masukan, ada survei, ada apa. Padahal saya nggak ikut membiayai, ya. Tapi itu hebatnya Kiai, nggak ikutan tapi menikmati. Jadi beliau itu menyampaikan hasil surveinya, itu yang sangat sering beririsan dengan keumatan, beririsan dengan keindonesiaan.
Beririsan tentu karena beliau dengan saya